Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih ada saya Juanita Wiratmaja dan Muhammad Asyir menemani pagi Anda. Posisi kita sudah berbeda pagi hari ini, tidak duduk di sofa, karena kita akan mengajak pagi ini untuk mengetahui bagaimana mengaktifasi otak tengah. Tapi Iya, ternyata ya, akhirnya selain otak kanan dan otak kiri, ada juga tentunya fungsi otak tengah. Iya, fungsi otak tengah untuk meningkatkan daya ingat dan kreativitas. Bahkan seorang anak yang telah diaktifkan otak tengahnya bisa melakukan berbagai aktivitas dengan cara mata tertutup. Nah, bagaimana caranya saudara? Ikuti informasi berikut ini. Mewarnai dan bermain kartu dengan mata tertutup. Bersepeda dengan mata tertutup. Main sepatu roda dengan mata tertutup. Ya, semuanya dilakukan dengan mata tertutup. Ini bukan sulap dan bukan supranatural. Anak-anak ini telah melalui masa aktivasi otak tengah secara ilmiah. Membuka jembatan yang menghubungkan dan menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri. Ini membuat mereka cepat berpikir dan meningkatkan konsentrasi belajar serta lebih kreatif. Warna ungu, coba kamu cium deh, kalau warna ungu tuh kayak gimana sih wanginya? Di sekolah nilainya 90 semua. Oh, 90 semua, hebat dong. Sebelumnya nilainya berapa? Ada yang 6, ada yang 7. Ketika pulang ada ulangan dan itu langsung dapat 9. Langsung dapat 9. Sebelumnya? Ya jelek-jelek. Jepang sudah 40 tahun menjadi pelopor aktivasi otak tengah. Sementara di Indonesia baru berkembang beberapa tahun terakhir. Cukup 2 hari saja anak-anak ini menjalani kursus, selanjutnya mereka sudah mengalami perubahan positif. Gurunya bilang, anak saya sekarang lebih ceria. Jadi biasanya dia males dengerin gurunya menjelaskan atau mencatat tugas gitu. Sekarang semua dikerjakan dengan tenang. Anak bisa belajar dengan baik, kemudian juga konsentrasinya ada. Ke adiknya juga lebih sayang, Pak. Anda tertarik? Syaratnya hanya boleh diikuti oleh anak-anak usia 5 hingga 15 tahun. Selamat mencoba ya. Agus Priatno melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Gimana, Lin? Udah tutup belum? Wah, ini apakah sejauh ini masih bagus ya? Oh, apakah bagus ya? aktif kan mungkin otaknya ya? Tapi yang bagian tengah. Siaran sambil mata Wah, tertutup. sekarang udah nabrak. Tidak mudah ternyata ya. Ya, mungkin bisa ditunjukkan ya ini hasil gambarnya. Ini kamera mana nih? Mewarnai, ini hasil akhir mewarnai dengan ditutup mata. Coba bandingkan dengan para bocah-bocah yang ada di sini, anak-anak yang di sini ya. sedang melukis dengan mata tertutup. Saya buka dulu ya. Iya, silakan. Kayaknya nggak mungkin siaran dengan mata tertutup. Mungkin setelah diaktifkan otak tengahnya bisa juga siaran dengan mata tertutup ya. Kita bandingkan. Saya kan udah keluar nih, cemong-cemong nih beruangnya. Nah, kita lihat ini. Punyanya siapa ya? Di depan ini nih, punyanya Caca. Oke, sambil mata tertutup mungkin. Nanti Joni silakan dihampiri ke sebelah situ. Sekalian ditanya sedikit. Nggak keluar-keluar ya, warnanya tetap berada pada... Tetap, dia memilih warna merah dan juga sedang mewarnai bagian bajunya dan baik-baik saja warnanya. Sejauh ini baik-baik saja, tidak seperti akhirnya baru mulai udah nabrak. Ini sebenarnya beruangnya lagi belum bisa dandan, belum bisa bedakan. Ngeles ya. Iya, ya ini Caca, tanya dulu ya. Caca, gimana? Apa rahasianya nih bisa mewarnai dengan mata tertutup? Gimana, Cak? Silakan langsung jawab aja. Cacanya diem aja nih ditanya. Ayo, Cak, langsung jawab, Cak. Gimana caranya bisa mata tertutup? Oh, lagi serius mewarnai ya. Kita langsung ngobrol aja deh dengan para dokter pagi hari ini. Kita kembali ke posisi kita masing-masing. Iya, ada Pak Sudirwan dan Bapak. Ya. Pak Dokter Megiri yang pagi hari ini sudah siap berbagi soal aktivasi otak tengah ya. Iya. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih sudah datang sangat pagi di Liputan Pagi Arpangan, tapi untuk berbagi informasi tentang otak tengah tidak ada masalah ya. Iya.
Ya Jonita, apa yang paling penasaran nih mau ditanyakan sama kedua dokter pagi hari ini? Iya, saya jadi bertanya-tanya selama ini yang saya aktifkan otak bagian mana ya? Kanan, kiri, apa tengah? Tidak ada yang diaktifkan sama sekali. Siapa dulu yang mau jawab nih, dokter Megiri atau dokter? Silakan dulu. Ya. Nah, jadi untuk seperti yang kita ketahui bahwa otak kita kan ada otak kiri, otak kanan ya. Nah, kita sering aktifasi otak kiri dengan materi-materi pembelajaran di sekolah. Otak kanan tentang kepribadian, seni, dan intuisi. Nah, ada satu bagian otak yang ini potensinya sangat besar, itu otak tengah. Yang bila kita aktifasi, si otak akan menjadi dominan antara otak kanan, otak kiri, dan otak tengah itu sendiri. Sehingga konsentrasinya itu akan semakin tinggi dan dia bisa diimplementasikan seperti yang kita saksikan. Boleh bahas sedikit ya, ini bisa semua bisa nggak nembus garis-garisnya, ini gimana caranya dengan aktivasi otak tengah? Iya, karena kan dia sudah mengenali garis-garisnya dengan sensor dia. Oh gitu ya? Nah, jadi mata tertutup pun dia bisa mengenali. Jadi indranya lebih tajam ya? Lebih tajam, konsentrasinya lebih tinggi gitu. Apa ini ada kaitannya juga dengan pengaktifan indera keenam gitu? Karena bisa melakukan berbagai aktivitas dengan mata tertutup gitu. Sebetulnya mengenai indera keenam ini kan potensi otak tengah yang potensinya lebih besar. Bukan hanya ini saja, yang ditargetkan adalah anak itu menjadi konsentrasinya lebih tinggi, daya ingatnya lebih tajam, dan daya kecerdasannya lebih meningkat sehingga anak menjadi jenius gitu. Oke. Kira-kira itu pertanyaan penting selanjutnya. Saya udah umurnya lewat dari mereka semua nih. Iya. Bisa apa enggak? Kalau masalah bisa atau enggak, kita jawab bisa, tapi persentase keberhasilan. Berapa persen? Nah, mungkin makin tua makin kecil, karena kan ketika diaktifasi, biasa orang semakin tua itu konsentrasi semakin buyar. Oh, banyak maunya. Mulai kapan ini ada misalnya riset atau penelitian bahwa otak tengah bisa diaktifasi gitu? Bisa dijelaskan Pak? Jadi ilmu ini adalah dari Jepang. Di Jepang sendiri sudah 40 tahun berjalan, dan di Malaysia sudah 5 tahun. Di Indonesia kita mulai bulan Oktober, dan tepatnya untuk kita JMC, Jenis Main Konsultasi Depok ini mulai 1 Desember tahun 2009. Dok, kalau baru di 2009 ini baru mulai, kenapa nih trennya baru nyampe ke Indonesia nih? Ya itulah yang kami sayangkan, kenapa kita baru menemukan ilmu ini, karena ini franchise. Jadi dijual secara franchise. Better late than never ya, daripada nggak sama sekali. Iya, nah, itu paling penting. Apakah semua anak bisa diaktifkan gitu, otak tengahnya diaktifasi? Jadi memang dasar daripada supaya bisa ngejos istilahnya ya. Wah, apa tuh istilah? Kenapa ngejos istilahnya dok? Mantep. Oh, ya mantep. Ataupun betul-betul biasa itu, sang anak hatinya harus plong dulu. Dan tidak boleh ada beban sama sekali. Itu kunci utamanya. Karena itu mungkin juga yang usianya sudah agak lebih dewasa agak susah juga, karena hatinya harus plong mungkin ya. Ya. Bagaimana kalau cek sudah plong apa tidak dari cara yang kedua? Kalau tadi kan menggambar ini ya, mewarnai dengan tebak-tebakan kartu, dok bisa ya? Bisa. Ini siapa yang mau dicoba nih? Coba. Semua bisa mudah-mudahan. Kartunya mana nih? Kartunya sudah ada kartunya. Ya, ini anak-anak ini usianya mulai berapa sampai berapa ya? 5 sampai 15 tahun. 5 sampai 15 tahun ya. Yang depan aja kali ya. Boleh Jonita kita pinjam mikrofonnya? Silakan. Iya. Ya. Ada pergerakan mikrofon pagi hari ini. Boleh sambil berhenti mewarnai. Dengan siapa namanya sayang? Octavia. Octavia masih serak-serak. Oh, Octavia. Bangun jam 2 pagi. Tapi nggak masalah, sudah mewarnai, warnanya belum ada yang nabrak. Octavia, kita main sedikit ya dengan mata tertutup gitu ya aturannya. Menebak kartu. Gitu caranya ya? Oke. Tunjukkan aja. Ditunjukkan ya. Sebentar, kita acak-acak dulu, kartunya banyak sekali. Oke. Kita acak-acak sembarangan ya. Oke, kamera sudah menangkap, kartunya sudah saya acak-acak dengan sedemikian rupa. Saya ambil satu. Bentar, kita ganti lagi. Biar agak menegangkan situasinya. Kita balikan. Nah. Oke, sudah diambil satu kartu. Begitu, dok? Ya. Silakan bisa ditebak langsung apa kartu yang diberikan. Oh, diberikan, harus diberikan. Dibalik ini. Dibalik. Iya. Nah, itu. Iya. Kamera bisa ambil dulu, lagi coba meraba-raba. Huruf E. Ungu. Bagaimana? Sah. Ternyata buktinya sudah terbukti di pagi hari ini. Gimana ceritanya kok bisa sampai nebak ini E dan warna ungu? Apa? Gimana caranya gimana?
Caranya ketawa aja, nggak mau bagi rahasia. Nggak apa-apa, nanti para dokter ini kita bagi rahasia lagi bagaimana kartu dan kartu lainnya dan juga masalah lain.